Rahayu, Pak. Vincent tayangan yang ke 5 ya tahun ini, 5 bulan, iya Mas. Bapak saking pundi? Baik. Banyuwangi. Manggenipun teng mriki pundi, Mbak? Oh. Oh teng ladang mriki. Sebelah Mbah. Oh. Tikungan. Makan tempat sabin. Teng mriki manggen kalih Piyambakan. oh, piyambakan. Kita ladang mriki, Mas. Pripun ceritane pripun? Kok sampe mriki niku ceritane pripun? Masih piti nggih. Napa niki saya Percaya. tinggal Nyuwun sewu nggih, Pak. Permisi. Saking Papua niki ngomongnya Jawa campur Indonesia. saya malah Ya ngobrol niku guys bahasa Indonesia, bahasa Jawa. banyak yang asli Jawa. Nggih. Nah sing nom-nom ngoten niku Jawa alus mboten ngerti, Pak. Sing nika sing nom-nom niku. Wong kula men mboten saged karo Jawa halus. Wah, halus nih. Lah nggih. Malah tiang Banyuwangi ya. Pak Bram enggak tumut, Mbah. Goti. Gonceng 3 to. Saged to. Ini pengen ketemu anak panjang sampean ini. Wong Dorene niku sampun kenal sampean kok. Sing pundi? Mas Bram. Oh, Dorene riyen niku pas kunjungan teng pundi sampean awal nih. nambahin pun putu napa? Pun putu. Buyut. 80-an oh, sak umure kali ibu kula, Pak. Ya. Ibu kula nggih perang undang-undang nggih meh 80. Nomor 5 pun enten. Dalem Nomor 5 pun ageng. bapak niki. Nak Bamin kelahiran tahun pinten? Oh, sik enom. Tim Banyuwangi ini pusat ilmu nggih, Mbah. Tim Banyuwangi pusat ilmu. Sambil mawon. Asale iki kengkilen. Oh. Turane kengkilen itu. Turan tengkilen teng Banyuwangi nggih. Apane Papua niki wis isone kuat anu. Turane. Turane niku. Asline malah kengkilen. Lah Papua niki pun wis mbuh. Nomor pinten niki, Pak? Ngapunten. Itu malah kadang-kadang enten sing lempet-lempet. Celempet-celempet ya, Pak. Iya, nomornya malah lempet niku nomor sing masuk niku. Oh, oh nomor togel niku. Sing celempet-celempet niku. Enten Nah, ngono. ngeten iki berarti nomor menjelempet masuk tuh begini lah. Dua angka niku. Anu 99. Angka double angka. Monggo teman-teman sepatu ada yang mau disampaikan atau request penyampaian. Saya kira Mas Adi sudah pindah Manokwari. Nyandi wong yang Manokwari. Lo permisi nih Mbak, nggih.
Ini Mas Agus nempel gambar ini, nanti kalau ada yang tanya harus bisa jelaskan ini. Kimolon harus jelasnya gitu. Kayak bapak-bapak ngeten ini kan biasanya lebih ngelotok nih. Nah ngeten iki teng Jawi kan pun mboten asing to Pak. Judul 4 kali 5 pancer niku. Ilmu tiang-tiang sepuh. Mas Danu tulisannya bisa dibaca ya Mas? Bisa. Jangan ingat pacarnya terus. Nah, itu yang perlu diingat. Tulisannya itu. Lupa ini berarti lupa jati diri. Lupa dirinya sendiri. Nanti berikutnya pacarnya langsung lupa. Lah heng. Error Pak. Mas Danu bisa ingat pacar itu gara-gara ada ini. Nggak punya. Tapi tambah selamanya itu nanti. Oh, nggak punya satu. Baru punya satu. Mas Hendri malah merok kayak cah nom cilik ngono iki. Masih bodoh. Lemur tak. Jadi dalam kita hidup dan berkehidupan itu Pak, itu ada 3 level. 3 level pencapaian yang harus dicapai. Sadar tidak sadar, level atau tahapan materi itu harus dijalani. Ada 2 golongan yang sama-sama melalui tahapan pencapaian itu. Kalau bahasa sekolahnya itu mau nggak mau kurikulum itu harus diterima gitu. Nah 2 golongan ini orang yang sadar dan tidak sadar. Tapi mau yang sadar ataupun tidak sadar tetap melalui fase itu. Nah di sini tentunya mengandung konsekuensi yang namanya keuntungan atau kerugian. Dan tentunya yang tidak sadar itu mengalami kerugian, yang sadar mengalami keuntungan. Tapi keadaan itu, kejadian-kejadian kehidupan itu mau nggak mau yang untung ataupun yang rugi melalui proses yang sama. Lah dibilang untung itu saat melalui proses itu yang sadar itu iso sadar, jadi mudah untuk melewati pelajaran atau kurikulum kehidupan di semesta itu. Dan yang nggak sadar itu akan dibuat sadar dengan kejadian-kejadian itu. Nah caranya Gusti Allah ki nggak kesadaran ki supaya sadar tuh dihadapan dengan masalah ya Pak. Karakternya ngono kuwi. Nah, kalau yang sadar melalui proses perjalanan itu dalam menghadapi 3 level fase tahapan itu, setidak-tidaknya ada kesabaran, takatang titik gitu. Nah, di dalam pengkajian kehidupan kita ini, lah kita untuk menjadikan kita supaya sadar dalam melalui fase kehidupan kita yang melalui kurikulum atau tahapan 3 level tadi. Harapannya di situ Pak. Jadi nanti dalam kita kadangan, pengkajian kehidupan ini dalam melalui 3 fase itu kita
bisa lebih kuat karena kita mendapatkan suatu pemahaman, pengertian dan pengetahuan. Dan nanti kalau yang nggak sadar itu untuk mendapatkan pemahaman, pengertian terkait kehidupannya itu harus dihantamkan dengan masalah-masalah dulu. Nah, dia pahamnya itu dari masalah itu. Lah, contohnya apa, Pak? Kehidupan bermasyarakat yang harus dilakukan oleh masyarakat itu sendiri itu ya hidup beretika dan sebagainya dalam masyarakat itu. Lah, kalau yang paham atau sadar itu sekalipun sulit tapi dia memahami. Jadi pengupayaan lebih mudah. Kalau nggak sadar kan harus dirasani tonggo, harus dihadapkan dengan masalah dengan tonggo. Oh, hidup bermasyarakat harus begini toh. Ya harus masalah dulu. Nah, kalau yang sadar, yang paham, ada pengupayaan. Kalaupun melalui permasalahan itu, dia ada kesabaran. Begitu. Itu contoh-contoh kecil satu aja. Terus orang jualan, kalau nggak paham, dia mengalami pengeluhan sih, karena jualannya kurang laku. Tapi kalau yang sadar, oh jenenge jualannya pasang surut. Nah, jadi memahaminya agak mudah, tapi pasang surut itu akan terjadi pada orang yang sadar maupun tidak sadar. Itu contohnya. Ya, tadi itu contoh dari penyikapan kehidupan orang yang sadar dan tidak sadar. Tapi level atau kurikulum pelajaran kehidupan yang 3 level tadi itu tetap dilalui oleh orang. Nah, berikut apa saja level ataupun tahapan itu? Nah, banyak orang tuh langsung ngambil jalan pintas, jalan penyelesaian, yaitu hidup berkehidupan. Dia itu langsung berkehidupan gitu aja. Langsung berkehidupan kan. Ya nggak bisa. Mau berkehidupan itu ada teknik dan caranya, ada materinya. Sama kalau kita di agama itu langsung mengenal Allah gitu, atau Yesus gitu, atau Sang Hyang Widi itu nggak bisa. Kita nggak bisa langsung mengenal Allah, itu tidak bisa. Sama kita langsung berkehidupan itu nggak bisa. Fasenya untuk bisa berkehidupan secara baik dan tepat itu dia harus memahami kehidupan, Pak. Kan ngoten. Lah, orang supaya memahami kehidupan, dia harus mengenal dan memahami apa itu hidup. Nah, ini. Nah, hidup itu apa dan bagaimana? Yaitu. Jadi orang kalau nggak bisa mengenal hidupnya, nggak mengenal jati dirinya, atau nggak mengenal dirinya, dia nggak akan memahami namanya kehidupan. Pahami orang, apalagi berjalan menjalani kehidupan, malah gulung komeng nih pun. Nah, yang orang banyak melakukan kehidupan itu, berkehidupan itu tanpa memahami apa dan bagaimana itu kehidupan dan hidup. Ya rusak kan nih kon. Bagian daripada orang hidup, Pak. Memang nggak watuk mulai kemarin. Betul apa-apa. Itu kan ada bahasanya. Barang siapa mengenal diri sejatinya, dia akan mengenal Robnya atau Tuhannya. Otomatis. Tapi banyak orang tuh ujuk-ujuk ini apa toh, Mbah? Bahasa apa ujuk-ujuk?
bahasa Jawa yang kasar. Cukup Lah niku bahasa Indonesiane mboten enten. teko-teko. Ya teko-teko batu. Oh bahasa Jawa iki bahasa Indonesia kurang to. Ujuk-ujuk. Tiba-tiba. Ya tiba-tiba. Nah bahasa Jawa ini tiba-tiba. Nah, ujuk-ujuk. Ketunjuk. Lah orang tuh ujuk-ujuk atau tiba-tiba maunya langsung kenal Tuhan, langsung hidup berkehidupan, nggak bisa. Dia harus mengenal hidupnya itu wajib. Jadi makanya kita itu yang harus kita upayakan itu bukan mengenal Tuhan, mengenal dirinya dulu. Lalu ayatnya jelas kok. Nggak bisa mas. Kalau jari ini wong Islam. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Itu. Orang nggawa ayat malah ngaji Islam ini. Ora karu-karuan. Langkung ben ahline ngono wae. Nah, kita sedang tidak mengkaji agama ya, Mas ya. Kita mengkaji diri kita. Lah sehingga untuk berkehidupan itu diwajibkan untuk kita mengenal Tuhan kita dulu. Lah Tuhan sendiri itu bisa dikenal setelah dia itu mengenal dirinya. Jadi kalau kita beribadah, orang umum mengatakan atau berkehidupan itu memberi sedekah, memberi apa, tetembeng membantu orang itu kalau nggak mengenal Tuhan dulu tidak akan bisa, sia-sia. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kalau nggak mengenal Tuhan itu menjadi sia-sia. Wampre kabeh. Ada tujuan semua. Bahkan tidak tahu tujuannya apa. Yang bertujuannya ora apik, sing rati tujuannya ora apik. Maju salah, mundur salah toh, Pak. Akhirnya bunuh diri, stres. Heng. Berarti uripnya kurang nih, karena nggak mengenal diri sejatinya. Karena kalau nggak mengenal dirinya itu dia harus melakukan apa dalam kehidupan itu nggak tahu, Pak. Orang kenal. Yang dilakukan ini selalu tidak tepat. Seolah-olah benar tapi tidak tepat. Orang masuk hitungan pahala. Orang masuk hitungan jadi malaikatnya malas nyatet. Malaikat. Jadi penting sekali kita adalah mengenal diri sejati atau bersetia pada diri kita. Nah setianya pada siapa nggak tahu. Akhirnya bojone wong, pasare wong. Lah tanda-tanda orang yang nggak mengenal hidup dan nggak mengetahui kehidupan dan tidak bisa menjalani berkehidupan dengan baik dan tepat, itu namanya orang lupa diri. Sehingga orang lupa diri pasti nggak tahu diri, Pak. Yang berikutnya pasti nggak bisa menempatkan diri. Berarti orang itu tidak bisa membawa dirinya. Lungguh sak lungguh, melaku salah terus. Menurutnya itu salah terus. Dan menurut orang lain ya salah terus. Nah, apa tanda-tanda kita itu tidak tepat? Selalu ada permasalahan. Berarti lungguh sak lungguh dewe itu atau duduk sak duduknya kita dimanapun ataupun berada selalu tidak enak. Lungguh masalah, ngadeg masalah, melaku masalah. Jadi hari-hari menghadapi masalah terus. Nggak ada namanya suatu kebahagiaan. Itu namanya orang yang tidak tahu tentang apa itu hidup, kehidupan dan berkehidupan. Kan hanya orang yang lupa diri dan tidak tahu diri, Pak. Kita ngoten mari. Nah sehingga penting dalam pengkajian kehidupan ini kita mengenal namanya sedulur papat kalimo pancer yang merupakan isi sejatinya raga manusia hidup. Tanpa ini kita ini hanya mayat, kelontongan. Sedangkan apa dan bagaimana itu sedulur papat kalimo pancer
Itu sudah kita bahas berulang-ulang. Gitu. Dengan berbagai macam versi dan pemahaman. Nah, sehingga dalam kurikulum pelajaran laku spiritual hakikat hidup kita itu untuk memahami 3 level pelajaran, yaitu hidup, kehidupan, dan berkehidupan, ini dibagi 2, Pak. Bagi 2 tahapan proses, yaitu laku murni dan laku suci. Lah, laku murni ini upaya seseorang dalam memurnikan dirinya dalam berkehidupan supaya menemukan namanya suci. Lah, yang suci, bagaimana caranya mempertahankan sucinya untuk supaya dalam berkehidupan itu selalu mencerminkan suatu tindakan berbudi bawa leksono, berulang rasa sejati, dan menjadi kitab suci sejati ada makna, supaya menjadi seperti itu. Jadi kalau orang laku suci, udah mencapai sucinya, kok nggak mencerminkan 3 hal tadi, itu namanya bukan laku suci. Laku apa? Laku yang bingung. Lah, kelakuannya itu kok nggak mencerminkan berbudi pekerti luhur. Ucapannya itu ucapan nganu kasar, kosro, ucapan yang nggak mengandung makna. Fisik tubuhnya juga nggak bisa dibaca. Kitab suci sejati ada makna ini kan wujudnya bisa dibaca. Karena Tuhan itu hanya melihat itu. Lah, laku murni itu sedang upaya mengenal hidupnya atau sucinya. Karena di bagian tubuh kita itu hanya satu yang suci, yaitu hidup kita itu. Ya, Tuhan itu mengenal, atau Maha Suci itu mengenal hidup yang suci itu aja. Selainnya itu nggak mengenal dia, nggak mau tahu gitu. Makanya kita untuk mengenal Maha Suci itu melalui sucinya kita, karena setiap manusia itu ada suci di situ, ada ruhnya Maha Suci. Itu kita melalui itu, itulah diri sejati kita. Lah, laku murni gimana, Pak? Semua orang, mau yang paham nggak paham, sadar nggak sadar, itu sebenarnya sejatinya itu sedang menempuh perjalanan untuk memurnikan dirinya. Jadi kalau nggak murni itu nanti nggak bisa namanya menembus suci. Itu mau nggak mau. Lah, makanya laku murni ini motivasi atau pelajarannya digendut tentang pemahaman, pengertian, dan praktek-praktek untuk mengenal hidupnya. Jadi laku murni kurikulumnya belum mempelajari tentang kehidupan atau berkehidupan, Pak, nggak bisa. Dia harus maksimal di situ dalam mempelajari materi untuk supaya cepat mengenal hidupnya. Nah, iki nak ra murni kakean gerakan tambahan. Lakune mencela-mencele. Kakean urusan dunia ora iso. Lebih lama. Prosesnya itu lama. Yo nak umur itu, nak umur cekak. Matine diobong. Mbek malaikat. Sing ngobongi neraka ya apa? Malik diobong bokonge. Makanya waktu yang ada ini yang sudah laku murni dimaksimalkan. Itu terpenting, upaya yang maksimal dalam kita mengenal hidup kita. Katen nggih? Mengenal hidup kita itu gimana sih, Mas? Jangan melupakan sifat dan sikap aslinya tentang sedulur papat kalimo pandher. Gitu. Lah, nanti kalau sudah di asmo, kita akan kenalkan namanya kehidupan, nonton kehidupan, kenal ke ya. Yang lokalisasi nontonnya, Pak. Oh, kehidupan manusia ngono kae. Kehidupan orang berkelahi itu ngono kae. Ditonton aja. Oh, kehidupan.
kon nonton kehidupan wong sugih ngono kae. Teman-teman kemarin kan nonton kehidupannya orang yang dibantu, kehidupan seperti itu ditonton wae. Kehidupannya wong dodolan laris ngono kae, kehidupannya orang yang dodolan tidak laris ngono kae. Pola tingkah ini lho Pak, ditonton mawon, itu namanya kehidupan. Kehidupannya kewan ngono kae, kehidupannya kewan kerah ngono kae, rebutan wilayah ngono kae. Lah kita nonton di situ. Teman-teman kan musim pilkada ya, nonton kehidupannya orang berebut kedudukan ngono kae. Ditonton wae. Lah apa yang kita lihat, kita dengar dan kita rasakan dan kita hirup, ditonton, dijikuk maknane. Karena teman-teman yang laku murni setelah melaku suci harus bisa berkehidupan yang tepat dan baik dari hasil apa yang ditonton tadi. Makanya harus dikaji setiap kejadian itu. Ndelok wong maling diduduki wong, lah beda aku nak maling kok diduduki wong ya. Wis ngono wae. Sak elek-eleke mempelajari ini ngono wae. Jadi setidaknya di laku murni itu nanti sudah tahu mana yang baik dan benar. Bisa budi, sekalipun belum bisa budi pekerti, tapi sudah tahu mana baik dan mana yang salah. Jadi laku murni itu fasenya masih takut karena salah, berani karena benar, Mas. Terus ngono wae elek-elek. Kalau nak salah ya wedi ngono. Nak bener ya wani ngono. Modalnya ngono wae sik. Niku mun baik, lebih baik daripada cukup. Daripada salah wani, bener wani. Salah wedi, bener wedi, ora keruan. Ya belajar mengamati baik dan benar saja. Aku murni fasenya di situ. Kalau nafsu ada nanti praktekkan. Jadi kehidupan ngoten niku ya Pak. Nah untuk laku suci karena fasenya udah tahu tentang apa itu hidup dan kehidupan. Nah dalam praktek berkehidupan ini harus tepat. Jadi teman-teman laku suci itu wani yo salah, wedi yo salah. Bingung ngono to, Mas. Terus piye? Yura piye-piye, makanya kenalah kehidupan. Karena kita bukan salah dan benar, yang kita tuju adalah ketepatan. Lah fasenya laku suci ini bukan benar, baik, salah, buruk menurut konsekuen pada umumnya manusia. Tepat. Lah tepat itu menurut orang umum itu bisa jadi salah loh, Pak. Bencana alam itu kan menurut kita salah. Tapi itu tepat bagi Maha Kuasa. Loh ngono ya. Takerane laku suci itu tepat, bukan masalah berbuat baik atau jangan berbuat baik, tepat. Lagi piye yang apa ini bahasa tepat. Maka saya katakan maju salah, mundur salah, bener salah, salah apa meneh. Jadi teman-teman laku suci ini seperti itu, serba merkewo. Karena kita kalau sudah dikatakan laku suci sudah menjadi apa jare sing ngecat lombok melawan Gusti Allah kok bonyok lho diantem ndase ngono kae. Gusti Allah tangane akeh. Nglawan Gusti Allah ya bonyok. Ya harus patuh. Nah, ra gelem ya untuk bayaran. Karo marang Gusti. Nah, ini fase di laku suci ini hati-hati. Salah sithik kerentek ati ya, Mas. Iki bojone wong kok kerentek ati ya, Mas. Lah iku pahami kerentek ati kan ya kudu cerdas ning kono. Nah, itu rumit, Pak. Di laku suci itu rumit. Kalau fasenya masih benar dan salah nggak bisa. Karena fase benar dan salah itu fasenya laku murni. Ini bukan membedakan ya Pak, itu hanya fase kurikulum yang harus memang kita lewati. Makanya di laku murni benar-benar fokus Mbah Min terkait jenengan menuju kepada hidup dan mempelajari kehidupan. Nggak usah kehidupannya orang lain, kehidupan kita saja.
Nah aku dolanan HP jam rolas sampai jam rolas, tembus jam rolas 24 jam. Rasanya piye ya semisal. Itu kan mempelajari kehidupan sendiri. Jadi minta pengasmuan lah kok patrape dolanan, nah, semisal gitu, semisal lho Mbak Men. Dolanan HP tonggone ngantuk, tonggone tiba lho ora arti, Pak. Makanya muda-muda main HP harus dibatasi waktunya. Gini yang muda-muda loh Pak, dolanan HP. Nanti kalau kita nggak serius dalam belajar laku murni, semakin jauh kita dalam mengenal hidup. Kalau dipaksakan bisa Pak, tapi bila mana kita paksakan orang itu langsung menembus suci atau perjalanan Isra Mi'raj atau Manekung, bisa Pak. Tapi mungkin tiang yang sudah masuk di dimensi suci itu atau pernah menyaksikan yang namanya Gusti atau Tuhan, itu kan dicap stempel orang paham, orang ngerti. Tuhan malah tahu pokoknya mlebu ning wilayah aku tak anggap kowe ngerti. Metu ning donya Mas. Kok kelakuannya kok orang ngerti. Lah itu nanti pribadi itu akan mengalami kejadian yang lebih buruk daripada orang awam. Dan itu risikonya. Makanya bukan berarti kita buru-buru. Dalam laku murni harus serius. Kan motivasinya hanya fokus belajar. Belajar ora aneh to barang belajar. Terus ngono kayak belajar semedi, ngono lah. Di luar semedi menikmati rasanya kelakuan, pelan-pelan mengamati kehidupan kita sendiri. Ojo kehidupannya rondo loh Pak. Apa nih rondonya aduh kok kene. Wah bingung lah ngamati Mas. Orang rondo sing cedak omah kowe bingung lah ngamati. Menawa rondo niki yang jaga wilayah. Karuan bingung lah ngamati to Pak. Supaya apa? Laku murni ndang tekan. Terus yang berikutnya, kenapa kok kami mengatakan segera serius fokus pada lakunya? Laku suci juga ini kita genjot Pak. Oh, kita kok Mas Agus, Mas Aris dan teman-teman tak genjot. Kita genjot sama-sama karena apa ini? Eranya era kebenaran harus berdiri di atas bumi. Maksudnya eranya Tuhan, eranya itu kebenaran. Di tahun-tahun ini dan beberapa tahun ke depan itu keadaannya mengerikan, alam semesta mengerikan, bencana alam di mana-mana, kisruh antar dulur, kisruh antar masyarakat, kisruh antar agama, kisruh di mana-mana. Nah kalau kita tidak mengenal diri kita yang sejati, itu kita menjadi korban dari hasutan dajjal, dari hasutan orang-orang yang ingin memecah belah. Ngeri toh Mas? Kan jihad, yang laku itu masalah jihad-jihatan. Mentokin yang laku itu adalah ikut serta menebar kesadaran cinta, kasih sayang hidup atau sampurnaning patilan urip di situ Pak. Bukan masalah jihad-jihatan ini. Jadi jenengan kalau membela kebenaran juga tidak tepat. Apalagi membela Tuhan. Semisal Mas Danu itu nama Tuhannya dina orang, sampean marah. Lah Tuhan itu dina itu santai Mas. Sedekap yang singgah sanane lho Pak. Mau dina mau dipuji Tuhan itu santai. Nah, kadang manusia yang jadi pahlawan kesiangan loh. Rela membunuh orang lain gara-gara membela Tuhannya. Tuhan tuh maha kuat. Harusnya kita berlindung sama Tuhan. Lah kalau kita membela Tuhan, Tuhan jadi ini kuat. Kok dibela? Yang dibela itu orang yang sesuatu yang lemah. Itu logikanya kan ngoten teman. Jadi nek dina Tuhan ini pietok nih wae, dia maha kuat. Ora dihukum dewi kan selesai to Mas. Iya. Itu dibela apa nih? Ya kalau bela itu yang lemah. Kadang-kadang kita itu malah
aneh-aneh. Iki akhirnya belane ora tepat. Gitu. Itu nanti mudah diotak-acik, mudah dibenturkan sama itu. Judul papat kalimat pantor itu apa? Ajaran apa kuwi? Ora penting. Enggak perlu marah ngajaran kok kita lindungi. Tokne wae. Ya terus piye ora nesu. Ya terus ya ora piye-piye. Ajaran itu mau diapakan, mau dibela wong ora ketok. Tuhan dibela ora ketok. Bela sesuatu gak ketok kan aneh. Ya tokne wae. Ya terus piye? Nanti dia akan diadili dengan sedulur papat kalimat pancarnya dia sendiri. Tokne ora mati dhewe. Dinaina tinggal lunga. Enak to Mas, dodolan pentol. Enak masaku selek. Lah iki diduruk iso Mas. Kadang-kadang kita marah membela sesuatu yang ora ketok. Bukannya nggak penting, tapi tok ora perlu itu. Karena sesuatu nggak kelihatan itu nggak ketok. Dipiye itu. Tapi kalaupun marah itu undang-undangnya enak ngono lho Mas. Mana buktinya lah ini muka saya dipukul lah, di visum ketok. Tapi saya kira hukum penistaan agama gitu ya. Kita menghina sesuatu yang tidak kelihatan itu kan undang-undangnya juga. Iya, hukum itu ada. Oh, di penjara. Pak, saya kemarin tuh mimpi aku ngeloni bojomu. Ini satu undang-undang di penjara. Mimpi bertemu Nabi Muhammad ini. Mimpi bertemu Nabi Muhammad. Di penjara. Berarti mimpi ketemu Nabi Muhammad di penjara. Wah, nanti kuwalik. Kesadarannya pedot ya. Oh, jumlah sing gawe-gawe. Iku makane kan lupa. lah padha irenge to, Mbah. Nah, ini akhirnya kan lupa diri. Contoh akhirnya kan nggak tepat. Gara-gara barang gaib. Mana? Waktu itu. Waktu ketai. Samsung, Mbah. Ini tombolnya Samsung. Sampai yang putih mau Mas Hendri. Oke. Nah, pentingnya kita mengenal diri itu supaya kita tidak mudah terombang-ambing dari isu-isu siapapun. Nah, saat ini banjir isu, Pak. Kalau saya katakan Dajjal itu di mana-mana. Atau pembuat gaduh kehidupan masyarakat dan negara itu di mana-mana. Hati-hati nggih. Bisa terjadi dalam keluarga kita, di kehidupan masyarakat kita, organisasi kita, di agama kita, bahkan di laku kita nih loh Pak. Kaya angin Dajjal nih. Lembut. Nah, kita tinggal ada 3 pilihan. Ingin menjadi juru selamat, para pengikut juru selamat atau Dajjal. 3 karakternya ada dalam diri kita semua. Kalau kita nggak mengenal diri kita, bisa-bisa kita jadi jadal, Pak. Pembuat kegaduhan di semesta, pencipta angkara murka. Wingko rajane iblis. Jute sembayang tapi kok kelakuannya kok iblis. Nah, itu aneh. Ya sembayang nyembah sapa? Nyembah iblis toh. Iya bener ya kira. Oke Pak ya. Nah itu kembali lagi maksudnya pentingnya kita mengenal hidup kita atau sejatinya diri kita yang sejati. Nanti untuk apa kita mengenal itu? Untuk melihat kehidupan Mas ya. Supaya apa kita melihat kehidupan supaya paham, tahu tentang kehidupan. Sing aneka rupa lan aneka warna.
Nah, supaya apa? Setelah kita bisa melihat, memahami, mengerti, kita bisa berkehidupan yang baik dan tepat. Ngoten Mas Hanu. Jadi masih muda, jangan sia-siakan. Kesimpulan tadi adalah pentingnya kita mengenal hidup, kehidupan, dan berkehidupan. Hidup dan kehidupan itu ranahnya laku murni. Berkehidupan secara baik dan tepat itu ranahnya laku suci. Orang yang pernah Isra Mi'raj, orang yang pernah menyaksikan Tuhan. Ya, tentunya harus ahli toh Pak dalam mengamati kehidupan dan hidupnya sendiri. Ngoten Pak. Eranya era kayak begini, tidak baik-baik saja. Jangan sampai setiap pribadi menjadi korban keburukan karena ketidaktahuan pribadi. Nggih. Dari saya cukup. Saya lanjut dengan kekadangan atau ilmu kadangan ya. Sharing lah ya. Siapa tahu ada yang ditanyakan atau sharing, nanti kita saling memberi. Itu. Tetap yang kita bahas tidak keluar dari pada sedulur papat kalimo panja. Yang terpenting itu sifat dan sikapnya Mas Danu. Kita harus cetha paham terkait itu. Sifat dan sikapnya. Saya nggak membahas lebih terkait itu. Karena kalau kita nggak paham sifat dan sikap aslinya diri kita atau yang sejati, ya sifat dan sikapnya siapa lagi? Baik, terima kasih. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada forum untuk kita diskusi kalau diperlukan, kalau enggak ya enggak enak ya wes, sampung. Rahayu. Pesanggrahan Pesona Jagat Alit bersama kebangkitan spiritual Nusantara akan selalu eksis dan terus berdikari, membangun, menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan tempat di mana para putra kekudangan Romo dilahirkan kembali dengan sempurna, agar supaya menjadi tempat yang lebih nyaman, aman, indah, dan menenteramkan siapapun yang sudah letih, capek, jenuh, lelah berurusan dengan dunia fana, yang kemudian berani mengambil keputusan besar, yaitu mengkaji diri dengan jalan pertaubatan menuju kesempurnaan hidup dan mati, hingga menjadi orang merdeka yang kontinu dan universal.